warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fastaqim kama umirta. Shadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran pada surat Hud, diterjemahkan firman ini ke dalam bahasa Indonesia, artinya lebih kurang demikian. Maka berdiri teguhlah kamu sebagaimana kamu telah diperintah oleh Tuhan. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara, firman Tuhan yang pendek sangat ini ternyata mempunyai kedudukan yang aneh sekali di dalam sejarah penghidupan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun beliau hidup memikul taklif, beban yang diwajibkan Allah kepadanya. 63 tahun. Saudara-saudara, 6.000 ayat lebih Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Ternyata beban taklif dari Allah ini menghibur Nabi, menggembirakan Nabi, membesarkan kegembiraan dan kebingahan. Syukur sambutan Nabi atas segala taklif, beban yang diletakkan Allah pada dirinya. Padahal dicocokkan dengan beban manusia biasa, ternyata beban Nabi terberat daripada beban manusia biasa. Terbawa oleh pangkatnya sebagai Nabi dan Rasul, pangkatnya sebagai penunjuk jalan, tempatnya hadi, penunjuk jalan, pemberi hidayat, ditambah dengan tugas yang khusus merombak kebobrokan dunia, merombak cakrawala yang sudah rusak. Jihad. Inilah semboyan Nabi. Kerja berat dan kerja berat. Saudara-saudara,
ajaib sekali. Nabi mengatakan dalam hidupnya, syayyabatni Hud wa akhawatuha. Syayyabatni Hud wa akhawatuha. Rambutku terlalu cepat menjadi uban karena satu ayat dalam surat Hud dan ayat yang menyamainya di lain surat. Syayyabatni, syayyabatni. Seorang sahabat mencari Nabi dalam mimpi untuk menanyakan, ketemu dengan Nabi. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, betul engkau mengatakan soal rambutmu terlalu cepat jadi uban? Rasulullah mengatakan, betul. Syayyabatni Hud. Sahabat itu bertanya, yang mana surat Hud itu yang mengubani kepalamu? Rasulullah menunjuk kepada ayat ini. Bukan soal perang, bukan soal hancurnya bangsa, bukan soal azab menimpa bangsa yang dimurkai Allah. Bukan itu yang menyebabkan kepalaku jadi ubanan. Tapi ini ayat syayyabatni Hud. Uban di kepalaku cepat tumbuh karena sebuah ayat ini. Bunyinya ayat itu, fastaqim kama umirta. Hai Muhammad, cobalah berdiri tetap teguh kama umirta, sebagaimana engkau diperintah oleh Tuhan. Istiqamah. Kalau disuruh duduk, duduk. Kalau disuruh berbaring, berbaring. Kama umirta, menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan menurut apa yang perintah nafsumu. Jangan apa yang diperintahkan kabinet, MPR, DPR, tidak. Kama umirta, menurut yang diperintahkan Allah. Istiqamah, memenuhi yang diperintahkan Allah. Coba dilihat dari lahirnya. Kama umirta, bagaimana engkau diperintah Tuhan. Cobalah tetap menurut perintah itu. Dilihat lahirnya. Apa ruwetnya ayat ini? Kalimatnya sederhana, satu kata, istiqamah. Teguh tetap, tidak berubah. Teguh tetap tidak berubah menurut yang diperintah Tuhan. Saudara-saudara, menurut yang diperintah Tuhan. Sekali lagi, menurut yang diperintah Tuhan tetap tidak berubah. Kata-kata istiqamah ini mencapai dua daerah. Daerah amaliyah yang zahir, amal yang nampak, dan daerah batiniyah, pendirian. Tidak bisa istiqamah itu hanya dengan lahirnya saja. Zahiran wa batinan. Lahirnya dia istiqamah tetap, tapi batinnya istiqamah dan tetap lagi. Karena umirta, menurut yang diperintah Tuhan. Saudara-saudara, kalimat kama umirta, kama umirta, kama umirta, ini kalimat yang mempunyai rahasia yang dalam sekali. Kama umirta, menurut yang diperintahkan. Saudara sekarang duduk di masjid. Ini rumah suci, rumah Allah. Apa duduk saudara ini menurut yang diperintah Allah? Apa menurut yang
perintah keinginan saudara. Ini soal batin. Nawaitu saudara duduk ini lillahi ta'ala apa? Ada dorongan lain yang meminta duduk di sini. Kama umirta. Kalimat kama umirta ini menunjukkan bagaimana manusia mesti dawam terus menerus kontak dengan Tuhannya. Tidak bisa dia berbuat terlepas dari yang diperintahkan Tuhan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Habis ini segala rencana. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Inna salati, salatku, amal ibadahku. Nusuki, manasikku, hidupku, matiku, acara cuma ini. Dalam 4 bidang ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Semuanya ini ada sangkut paut dengan yang diperintahkan Allah. Lillahi Rabbil Alamin. Ini maknanya penghidupan seorang Islam 24 jam sehari semalam tidak lepas daripada hubungan dengan Tuhannya. Tidur kita malam, bangun kita pagi, bergerak kita pagi, jalan kita siang di bawah matahari, tidur lagi sore sesudah matahari terbenam. Ini seluruhnya terikat oleh kata-kata kama umirta, kama umirta. Saya berbuat 24 jam sehari semalam menurut yang diperintah Tuhan. Jangan hanya ketika salat saja kita menurut perintah Tuhan. Sesudah assalamualaikum kita bebas daripada ikatan Tuhan. Tidak. Dalam salat kita terikat, di luar salat kita terikat. Adakah perasaan demikian? Perasaanmu yang demikian itu ada apa tidak? Sekali lagi, berasa terikat dengan Tuhan dalam segala, dalam seluruh jam kehidupan. Adakah apa tidak? Saudara-saudara, syayyabatni Hud, rambutku menjadi uban lebih cepat akibat ayat di surat Hud ini. Ketika diselidiki, Rasulullah dengan terus terang mengatakan ini istiqamah, istiqamah, istiqamah. Perintah untuk istiqamah, kama umirta fastaqim, kama umirta fastaqim, kama umirta. Membaca salat itu gampang. Menghitung salat itu 5 itu gampang. Mengatakan waktu subuh itu salat subuh itu yang paling pendek hanya 2 rakaat, gampang dikatakan. Di jam berapa kamu sembahyang subuh? Kemarin. Jam berapa kamu sembahyang subuh minggu yang lalu? 7 hari seminggu, bisakah kamu bangun subuh apa tidak? Ya Allah, ya Rabb. Bagaimana kita harus menjawab diri kita dengan subuh? Bagaimana amar Allah pada diri kita? Jam 4 subuh itu perintah Allah kepada dirimu bagaimana? Jam 4 subuh. Jangan-jangan jam 4:30 kamu baru akan bangun 4:30. Tapi jadi bangunnya nanti 6:30. Salat subuhmu jam 7:30. Kamu membaca ya saya 4:30 sudah tahu. Dia baru akan bangun. Akannya ini 3 jam setengah. Baru bisa bangun
benar-benar bangun jam 7. Salat subuhnya jam 7. Coba. Bagaimana dia mengamalkan kalimat istiqamah? Kama umirta. Baik, ini subuh. Yang agak berat. Yang agak enteng dari subuh. Asar. 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 Tadi jam berapa kamu salat asar? Di awal waktu kah? Di tengah-tengah waktu kah? Apa di akhir waktu? Beduk maghrib sudah hampir bunyi, baru kamu berwuduk untuk asar. Dengan alasan dari zuhur sampai akhir asar, ruwet. Banyak urusan, banyak urusan, banyak urusan. Tamu datang waktu asar, anak merewel waktu asar. Ayamnya pulang waktu asar, kambingnya baru pulang waktu asar. Asar, asar, asar. Kesibukan. Laki-laki perempuan ini. Yang sibuk ketul asar itu bukan perempuan saja. Laki-laki apalagi. Badminton. Matchnya waktu asar. Boxen di TV ditontonkan waktu asar. Waktu asar. Judi di waktu asar. Segala-gala waktu asar. Ya pantas salat asarmu kepepet ke maghrib. Masih kamu sadari bahwa kamu tidak salat asar, masih syukur. Kelupaan. Asar itu sudah lupa, kelupaan lagi. Hanya diiringi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di waktu maghrib. Orang salat maghrib 3 rakaat, dia salat maghrib 7 rakaat. Karena asar baru dibayar di waktu maghrib. Bingung lagi itu, nanya lagi sama Pak Kiai. Pak Kiai, ini harus saya bayar asar dulu apa maghrib dulu? Saya datang ke masjid, imam sudah menjahal salat maghrib. Ayo jamaah dulu. Dengan pengertian ini, saya ini turut salat maghrib, asar belum. Assalamualaikum, assalamualaikum, pura-pura salat sunat. Allahu Akbar. 4 rakaat. Coba. Ini salat asar yang kelupaan. Sudahlah kalau kelupaan ini sekali lalu. Kok terus sama minggu ada kelupaan, sama minggu ada kelupaan. Saudara-saudara, ini baru salat. Dihitung 1. Apa perintah Allah itu 1? Numpuk taklif ilahi sama diri kita. Numpuk bermacam-macam. 1 saja kita selesaikan, sudah sakit kepala. Saudara-saudara, fastaqim kama umirta. Hendaklah engkau bersikap istiqamah menurut yang diperintahkan. Kalau kamu gagal dalam yang diperintahkan, hati-hati. Kegagalan itu akan membawa resiko. Jahannam. Jahannam. Sekali lagi jahannam. Salat asarmu 1 itu saja gagal. Berapa lama kamu akan disiksa di jahannam? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya situasi jahannam, berapa lama sebenarnya manusia ini dimasukkan ke neraka itu? Kalendernya neraka itu berapa? Kalendernya. Dalam Al-Quran dikatakan labithina fiha ahqaba.
orang-orang neraka itu tetap di dalam neraka. Ahqab, jamak dari haqab, beberapa haqab. Orang masuk neraka itu dihitung kalendernya 1 haqab, 2 haqab, 3 haqab. Sekecil-kecil kesalahan, lamanya dalam neraka sekurangnya 7 haqab. 7 haqab. 1 haqab 7 hari hitungan dunia. Seminggu. Jadi sekecil-kecil dosa masuk neraka seminggu. Kalender dunia dengan kalender akhirat. Satu tahun di dunia sama dengan alfa sanatin, 1000 tahun. Nah, dia orang yang dihukum 1 minggu ini, dihitung kalender dunia sekarang 7.000 minggu. Sekecil-kecil dosa 7.000 minggu dalam neraka. Tahu kursus dosa yang paling kecil itu apa? Dosa yang paling kecil ngomong-ngomong di kamar mandi, bicara-bicara ke sebelah, ke kakus. Ini anak satu di kakus, satu di kamar mandi. Itu sedang mau mandi, bicara-bicara. Gimana kamu di sekolah tadi? Dikiranya bicara-bicara di kamar mandi dan di kakus ini boleh. Dia bicara. Dikiranya kadang-kadang menyanyi di kamar mandi itu. Ini sekarang nyanyi dang ding dang ding dang ding. Adiknya di kamar mandi sebelah sudah turun. Notnya, kajinya sama lagunya. Dikiranya ini barang halal. Sudah tahu ini makruh. Berbicara di kamar mandi, berbicara di kakus, makruh, berdosa. Kamu terhukum karena ini nanti 1 haqab. 1 haqab itu 7.000 tahun kalender dunia sekarang. Itu kalau 1 haqab. Kalau hukumnya 10 haqab. Ya Allah. Labisina fiha ahqaba. Ahli tafsir kurang hati-hati memperhatikan ayat ini. Dikiranya orang masuk neraka itu ya 1 minggu, 2 hari, 3 hari. Tidak. Beberapa haqab. Haqab itu angka lipat 7. Saudara-saudara, memperhatikan ayat hukuman Allah, memperhatikan dosa yang dibikin, yang membawa kepada hukuman ini. Rasulullah mengatakan, kenapa ayat ini menyebabkan rambut di kepalaku lekas jadi uban? Rahasianya disebutkan oleh Rasulullah. Ngiri, takut, gemetar, teringat kepada ancaman-ancaman Allah. Katanya Nabi, ini yang menyebabkan air di kepalaku menjadi kering. Makanan rambutku menjadi kering. Sehingga yang harus dapat makanan hitam sudah dapat makanan yang putih. Cepat dia jadi uban karena kengerianku kepada penghidupan akhirat. Kengerianku terhadap Jahannam. Ketakutanku kepada siksa Jahannam. Ketakutanku kepada siksa al-maut. Ketakutanku kepada al-maut. 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 Mati.
Mati. Nyeri jantungku memikirkan diriku akan mati. Kengerian itu menyebabkan keringat dalam badanku yang harus memberikan rabuk akan dimakan rambutku menjadi kering, yang hitam itu berubah. Akibatnya rambut menjadi putih. Jadi saudara-saudara, orang yang rambutnya putih, bukan itu karena umur. Masa umur 40 tahun rambutnya sudah setengah putih? Padahal orang lain umur 80 tahun masih hitam semua. Ini perkara kengerian jiwa, ketakutan roh, gemetarnya roh. Orang beragama tidak bisa dinamakan beragama kalau ancaman-ancaman Allah tidak menakutkan dia. Saudara, ancaman dosa. Bayangkan haknya ashabus shimal. Wa ma adraka ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamimin wa dhillin min yahmum la baridin wala karim. Surat Al-Waqi'ah. Tahukah kamu tempatnya ashabus shimal, ashabul masyamah, kelompok kiri. Tahukah kamu bagaimana tempatnya? Dinyatakan dalam surat Al-Waqi'ah. Ashabul masyamah, ma ashabul masyamah, fi samum wa hamim. Sesudah mahsyar nanti, sesudah berhimpun di padang mahsyar, orang yang dinamakan dirinya ashabul masyamah, fi samum wa hamim, di dalam naungan panas dan cuaca panas. Coba. Samum, angin racun yang panas. Samum. Hamim, panas terus menerus. La baridin wala karim, tidak pernah merasakan sejuk. Wala karim, dan tidak pernah merasakan senang. La baridin wala karim. La baridin wala karim. 4 kata-kata ini saja. Fi samumin wa hamimin wa zillin min yahmum. Ada naungan, tapi yang menaungi itu gas hitam yang panas. Gas hitam panas sekali. Saking hitamnya, cahaya tidak turun ke bawah. Di bawah inilah ashabus shimal bernaung. Fi samumin wa hamimin la baridin wala karim. Kenapa aku sampai begini nasibnya ashabus shimal? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Mereka hidup di dunia dulu berlebih-lebihan senang. Hidupnya di dunia dulu berlebih-lebihan senang. Bukan senang, berlebih-lebihan senang. Kursi di rumahnya yang normal tidak ada. Kursinya yang ada malas. Kursi malas di rumah. Seluruh kursinya kursi malas. Sudah tahu makna kursi malas ini? Ini maknanya